Hadirin jamaah sholat isya berikut tarawih insyaallah Masjid Al-Muharram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini khatib diamanai satu tema tentang menghargai perbedaan jumlah rakaat tarawih. Pada dasarnya orang Indonesia itu sangat menghargai perbedaan. Mulai dari perbedaan agama kita sudah terbiasa, apalagi perbedaan soal tarawih, di mana semua ulama sepakat bahwa tarawih itu hukumnya sunnah. Berarti dengan orang yang tidak tarawih kita menghormati, biasa saja. Apalagi sesama pelaku tarawih, otomatis perbedaan itu ya bagi kita biasa saja. Alhamdulillah masih untung mau tarawih. Jangan sampai keberbedaan ini bikin sumpah, bikin orang malas, akhirnya lari dari masjid. Daripada perbedaan 8 sama 20, mendingan gak usah sholat dah, repot nanti jadinya. Akhirnya pada dasarnya perbedaan ini bagi kita secara budaya adalah biasa saja. Namun ada juga cara untuk menghargai perbedaan, yaitu lewat jalur ilmu, lewat jalur mengerti. Tentu kalau lewat jalur yang kedua ini ceritanya panjang, pembahasannya lebar, kira-kira begitu Pak. Jadi gak cukup untuk dibahas di kultum kalau dasar menghargai perbedaan melalui jalur ilmu, melalui jalur mengerti, panjang. Mungkin saya peringkas saja karena kultum. Di Indonesia perbedaan rakaat itu ada dua, umumnya antara 8 versus 20. Betul Pak ya? Alhamdulillah saya masih di pesantren itu mengkaji hari ini bersama guru kami Profesor Dr. Kiai Ali Mustafa Yaakob, Imam Besar Istiqlal sekaligus guru besar hadis di Indonesia. Itu pernah mengkaji riwayat-riwayat ini. Baik yang 8 maupun yang 20, dua-duanya lemah banget. Bukan lemah saja, tapi pakai banget. Dua-duanya. Ambil misalnya riwayat Imam At-Tabrani, jalur Ibnu Abbas yang mengatakan Rasulullah itu sholat tarawih 20 rakaat dan 1 witir. Riwayat ini ada satu rawi yang bernama Abu Syaibah Ibrahim ibnu Utsman yang menurut ulama dia ini sang pendusta. Berarti riwayatnya makruh, tidak bisa dia pegang. Pun demikian, riwayat tentang 8 rakaat misalnya saja diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, jalurnya dari sahabat Jabir bin Abdullah. Di situ dikatakan pada bulan Ramadan Rasulullah itu sholat 8 rakaat. Namun beberapa hari kemudian Rasulullah nggak sholat lagi. Alasannya khawatir tarawih menjadi wajib bagi umatnya. Riwayat ini itu ada seorang rawi yang bernama Isa bin Jariyah. Oleh para ulama, rawi ini dikenal sebagai sang pendusta. Artinya lemah. Baik yang 20 maupun 8 lemah. Akhirnya
dambih. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan berdiri, munajat, artinya sholat tarawih di antaranya pada bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena iman kepada Allah dan mengharapkan pahala dan yakin akan balasan hari akhir, ghufira lahu ma taqaddama min dambih, Allah akan mengampuni dosa mereka yang lampau. Berdasarkan hadis sahih ini, tidak ada jumlah bilangan yang pasti yang tentu tentang rakaat tarawih. Yang mau 4 silahkan, 8 silahkan, 20 silahkan, 36 silahkan, 100 rakaat pun silahkan. Kalau di Mekah menggunakan 8 rakaat tapi plus tawaf. Kita 8 rakaat gak pakai tawaf, Pak. Tawaf mana? Tawaf ke warung. Kalau di Madinah 20 rakaat. Kalau di kota belajar saya di Maroko itu 8 rakaat setelah Isya, nanti jam 3 bangun ke masjid lagi 8 rakaat. Berapa jumlahnya? 16. Di Ciputat ada masjid tarawihnya 10 rakaat. Artinya berapapun rakaat yang dipilih, asalkan ikhlas lillahi ta'ala, khusyuk dan mengikuti dalil ilmu yang ia pegang, itu yang terpenting. Tidak mengikuti hawa nafsu. Pengen berapa? Oh karena cepat. Oh karena singkat, padat dan jelas. Oh karena itu selera. Kalau mengikuti selera, ingat firman Allah, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah engkau Muhammad tahu orang-orang yang menjadikan selera sebagai yang diikuti? Nah, oleh karena itu, maka berapapun jumlah rakaat yang dipilih atas dasar ikhlas lillahi ta'ala, khusyuk dan mengikuti ketentuan dalil. Adapun memang ada riwayat daripada Sayyidatina Aisyah yang termaktub dalam Sahih Al-Bukhari yang berbunyi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa fi ghairihi ala 11 rakaat. Rasulullah itu tidak menambahi 11 rakaat baik di Ramadan maupun selain Ramadan. Sholat di dalam Ramadan dan di luar Ramadan adalah sholat witir. Kenapa? Karena tarawih itu hanya ada di Ramadan. Kalau ada sholat kok tertulis di Ramadan dan selain Ramadan, maka hadis ini adalah hadis witir. Imam Muslim menaruh hadis ini bab tentang witir. Imam Nasai menaruh bab ini dalam bab witir. Imam Abu Dawud menulis hadis ini dalam kitab hadisnya dalam bab witir. Hatta Al-Muwatta Imam Malik menaruh bab hadis ini bab witir. Tetapi sebagian orang mengamputasi kata fi Ramadan wala fi ghairihi, fi ghairinya ditinggalkan. Tapi kalau baca hadisnya secara komplit, maka didapati 11 rakaat ini adalah witir karena dilakukan di bulan Ramadan dan selain Ramadan. Oleh karena itu, maka saya pribadi berpegang bahwa terkait jumlah rakaat tarawih itu bebas. Yang terpenting ikhlas lillahi ta'ala. Yang terpenting khusyuk. Yang terpenting mengikuti daripada bacaan imam
ya menyentuh hati, itu yang terpenting, sehingga tarawih kita bermakna. Dengan demikian kita bisa mengambil daripada hadis Nabi yang lebih sahih, yaitu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa melakukan qiyam Ramadan termasuk tarawih, ya, dengan mengharapkan pahala Allah, iman kepada Allah, iman akan hari akhir balasan, maka ia akan diganjar oleh Allah berupa ampunan. Ini semua yang hendak kita capai. Apabila kita mengerti ini, maka baik saudara kita sholat 8 rakaat, 20 rakaat, 36 rakaat, kalaupun 100 rakaat, kita akan bilang mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang berlimpah ruah. Semakin banyak maka semakin pahala. Menurut hadis Nabi, as-salatu khairu mawdu'in man istata'a ay yastaksir fal yastaksir, atau kama qala Rasul. Salat itu merupakan hal terbaik yang dilakukan oleh hamba. Barang siapa mampu memperbanyak, perbanyaklah. Artinya pilihan. Dengan demikian, karena sebuah pilihan, mau memperbanyak, mau mensedikitkan, mudah-mudahan dasarnya tetap sama, ikhlas lillahi ta'ala dan khusyuk karena Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.